bangun nih. Oke. Oh, udah ada kuliah jam 7 juga. Oh, kalau teman-teman ini jadwalnya memang kosong yang hari ini. Enggak, maksudnya yang jam ini nih, yang jam 8. 8.50 ini Pak, 8.50 Oh, kosong Pak. oh kosong. Jadwal kita tuh jam 7 ya? Jam 7 di Kamis ya? Iya, Pak. Iya, iya. Iya nggak sih? Jadwal jadwal kita tuh di situ kan? Itu jadwal asli apa udah pindahannya? Lupa saya. Itu jadwal asli atau jadwal pindahannya? Jadwal asli ya? Enggak, yang Kamis, yang Kamis. Yang kam yang Kamis itu pindahan, Pak. Pindahan dari Aslinya hari hari Jumat di Jumat jam ya? 3. Oh iya, jam sore ya. Ya. Pindah ke jam, kalau ke jam ini teman-teman gimana? Supaya besok nggak jam 7 gitu. Kalau mau sih, Nggak apa-apa sih, Pak. ngikut saya. Ini ada, teman ada berapa? 3 atau 4 hari ini? Berarti kalau nanti ditambahin ke hari Rabu, berarti hari Rabu itu ada 4. Oh, ada 4. Ya, 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 ya. Ini capek nggak teman-teman? 4 sesi deh. Tapi kalau Kamis berapa sesi? Kalau kami cuma 2, Pak. Kalau Oh, berarti cuma ini juga, 2. berarti Dua, Pak. tadi satu Iya. doang. Jam 7 sama? Jam 8.50, Pak. Ya, jam segini semua. Oh, cuma 2 itu. Jam 7 sama 8.50. Oke, 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 oke. Baik. Nah, saya ngikut sih. Mau ini boleh, mau besok juga boleh. Aman-aman. Oke, siap. Jadi kalau kita online kayak gini kan lumayan fleksibel gitu ya. Jadi monggo aja. Yang penting kita punya jadwal kosong teman-teman mau pindah kapan pun enggak masalah gitu ya. Masih ada Google Meet yang setia menemani kita. Soalnya kalau pakai soalnya kalau pakai Zoom itu kan yang Zoom yang ada di kelas itu ya, itu tuh rekordannya itu nggak bisa saya langsung kasih ke teman-teman gitu ya. Jadi mungkin harus nungguin request dulu saya ke fakultas, baru nanti rekordannya itu ada. Kalau Google Meet kan pakai akun yang punya Amikom itu kan istilahnya unlimited gitu ya, mau dan cepat prosesnya untuk rekordannya gitu ya. Itu kalau Zoom-nya saya simpan di cloud saya, maksudnya saya simpan di hard disk saya, wah itu penuh dengan rekaman Zoom gitu. Karena Zoom itu sekali rekaman lumayan ya, ada yang 2 giga, ada yang 3 giga gitu kan ya. Itu harus kalau si Google Meet kan simpannya di cloud-nya ini ya, di Google Drive ya. Is oke lah, aman mau 2 giga kayak mau beratus-ratus kayak ini masih masih aman ya, nggak terlimit oleh apa? Oleh kok apa namanya oleh size datanya gitu ya. Kalau hard disk saya itu ya lumayan penuh ya. Tapi isinya rekaman Zoom semua. Nanti harus saya upload lagi gitu ya. Prosesnya lumayan. Dan sebenarnya saya juga sudah menyediakan fasilitas ini sih rekaman tutorial berupa video sih di channel YouTube saya. Itu ada beberapa materi multimedia. Kalau teman-teman mau tengok materi yang saya ajar yang lainnya boleh berkunjung ke channel YouTube saya. Itu apa? Nggak saya monetisasi gitu ya. Intinya free, nggak ada iklan dan lain sebagainya. Kalaupun ada iklan itu dari YouTube-nya, tapi itu nggak saya monetize. Jadi apa namanya khusus untuk pembelajaran. Jadi saya nggak ngambil apa-apa dari situ. Gitu. Intinya itu kalau teman-teman mau belajar lebih dulu gitu ya, itu di channel YouTube saya ada. Nanti ketika aja Ibnu Hadi Purwanto gitu nanti udah ada muncul di situ. Mau belajar Premiere ada, kemudian 3D juga ada, broadcasting juga ada, malah malah fleksibel kalau teman-teman mau gitu. Kalau teman-teman mau belajar di situ. Karena kuliah zaman sekarang itu udah nggak zaman yang model-model dosen ngajar full sampai akhir gitu ya. Kalau di Merdeka Belajar itu kan apa namanya yang lebih dituntut untuk banyak menyampaikan kan boleh diambil dari mana-mana gitu ya. Dari materi dari si A, si B, si C kita kita koreksi, kita sesuaikan itu it's okay tidak menjadi sebuah masalah. Jadi teman-teman juga agak santai gitu ya. Intinya gitu.
Dan capaiannya pun kalau kita berbicara masalah merdeka belajar gitu ya, ya capaiannya benar-benar merdeka gitu ya. Tetapi ya seperti yang sudah saya janjikan di awal gitu ya, kalau teman-teman rajin dan mengikuti perkuliahan ya, nilai C itu silahkan dibuang jauh-jauh ya. Kalau enggak ayo B gitu ya. Itu aja sih. Jadi it's okay, santai aja pokoknya. Oke, kita kemarin libur ya. Di hari Kamis saya kosongkan. Hari apa ya? Hari Kamis jam 7 ya saya kosongkan kalau nggak salah ya. Itu saya kosongkan karena hari Rabunya libur itu setelahnya itu tuh saya ada kelas lagi di multimedia sebelah. Nah, maksud saya itu saya kosongkan supaya hasilnya itu sama ya. Jadi nggak nanti capaiannya itu sebelum UTS saya masih utang 1 kali pertemuan. Nah, kalau teman-teman ini diganti sama besok yang besok jam 7 kita tetap kuliah gitu ya. Dalam artian berarti kita nggak punya utang untuk pertemuan kita. Karena saat ini sudah menginjak pertemuan kelima di tanggal terakhir ya, di minggu terakhir bulan Oktober itu sudah masuk ke pertemuan kelima. Masih ada 2 minggu lagi sebelum UTS. Nanti teman-teman akan UTS itu di November tanggal 15 sampai tanggal 27. Oke, UTS-nya itu di tanggal 15 sampai 27. Itu ya teman-teman ya. Nah, oke itu. Kemudian apalagi ya? Infonya itu aja sih. Nah, kemudian kalau ada model-model sepertinya pengen blended dan lain sebagainya gitu ya, blended dan lain sebagainya. Nah, itu nanti kita akan mengikuti kebijakan dari Amikom gitu ya, dari Amikom itu mau seperti apa. Nah, itu nanti ikut aja kebijakan dari Amikom ya, blendednya seperti apa. Tapi dari dosen sih infonya sudah ya ini pertemuan keempat untuk IF1 karena kemarin kosong. Pertemuan kelimanya berarti besok ya, di Sabtu besok ini. Sorry, maaf. Di Kamis ya, Kamis besok jam 7 ya. Ya itu. Oke, gitu teman-teman. Saya lanjutkan. Jadi tadi masalah kuliah mau offline sama blended dan lain sebagainya gitu ya. Ini dari apa masih mencoba mengupayakan dan mengusahakan gitu ya supaya kita bisa bertemu secara langsung, uji coba dan lain sebagainya. Kalau uji coba sih dari dosen sudah ada info gitu ya untuk mengajar di kantor gitu ya. Cuma masalahnya kalau saya ngajar multimedia di kantor itu yang tersedia baru ruang kelas, dan ruang kelas teman-teman tahu sendiri ya kalau multimedia butuh spek laptop ataupun PC dan lain sebagainya. Saya ada sih itu, tapi yang jadi itu adalah koneksi gitu ya. Koneksinya itu di beberapa ruangan masih belum stabil. Ini masih diutamakan ya, masih diupayakan untuk distabilkan. Ya doakan saja teman-teman supaya kita bisa bertatap muka kembali gitu ya. Bertatap muka kembali, bertemu kembali, belajar bersama kembali gitu ya. Karena kita endingnya itu masih lama ya teman-teman ya. Kita masih ada waktu dari bulan November itu November kan kepotong UTS ya 15 sampai 27 itu kan kepotong UTS, kemudian perkuliahannya kembali itu di tanggal 29 sampai 15 Januari. Jadi di 15 Januari itu teman-teman nantinya akhir masa sesi kuliah untuk semester ganjil ini. Jadi di tanggal 17 sampai 29 nanti teman-teman akan melaksanakan ujian akhir semester. Cepat ya teman-teman ya. Kayak kemarin baru masuk ini udah mau UTS. Nanti setelah UTS langsung UAS. Oke, gitu ya teman-teman ya. Itu informasi intermezzo untuk terkaitannya dengan pelaksanaan perkuliahan di semester ganjil ini tahun akademik 2021-2022. Jadi kalau teman ada yang masih menanyakan kapan offline, ya ditunggu saja info selanjutnya ya dari Amikom gitu ya. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Kita akan masuk ke basic animation, tapi sebelumnya dulu kalau nggak salah itu saya sempat memberikan penugasan ke teman-teman ya untuk
apa namanya mengerjakan yang di GRI. Benar nggak ya? Atau kelas sebelah ya? Iya, bukan sih? Bener Pak. Kelas sebelah atau kelas ini? Kelas ini dapat juga Pak kalau nggak salah. Dapat Oh, Pak. oh iya sama berarti ya. Sama, iya. Oke. Berarti nanti udah dikumpulin semua ya teman-teman ya. Sudah, Pak. Oke, Aman, siap, Pak. aman. Oke, nanti kalau sudah ada kendala nggak? Ide sih, Pak. Apa? Dari idenya aja sih Pak. Dari Idenya ide. aja, iya. Oh, dari ide. Walah. Kalau dari ide itu kembali ke masing-masing gitu ya. Dari ide. Walah, tak kira dari mana? Dari ide ya. Ide itu nanti kalau teman-teman semakin banyak referensi, semakin banyak latihan, ide itu akan otomatis mengumpul menjadi satu gitu ya. Gitu ya. Jadi harus kayak saya nih teman-teman. Teman-teman kalau seumpama nih ya, seumpama jadi trainer gitu ya, jadi pengajar gitu ya. Kok bisa lebih dulu ya? Karena saya belajarnya mungkin 3 jam lebih cepat daripada teman-teman gitu ya. Jadi apa namanya? Dan sekarang pun tidak memungkiri kalau ide-ide itu banyak dari mahasiswa dan lain sebagainya, dosen menambahkan dan lain sebagainya itu nggak apa-apa. Saya sangat senang kalau saya dikoreksi, saya diberikan masukan, ditambahkan ide dan lain sebagainya gitu supaya capaiannya tercapai semuanya. Itu aman-aman ya. Ide ya, wah ide itu memang jadi sebuah apa ya, sebuah ya mau nggak mau harus mau ya belajar ya kalau ide itu ya. Oke, selanjutnya teman-teman ada yang sudah pernah menggunakan After Effects? Kita hari ini akan belajar After Effects, teman-teman. Kita akan belajar After Effects. Oke, saya screen. Udah ada yang pernah belajar After Effects di sini sebelumnya? Belum pernah saya, Pak. Belum pernah ya? Untuk edit-editnya pakai ya standar, Pak. Cuma edit-edit video doang. Kalau After Effects belum pernah nyentuh. Belum pernah nyentuh ya? Belum pernah. Oke, belum pernah nyentuh gitu ya. Nah, mungkin Cuma teman-teman edit udah model. pernah lihat model-model kayak gini ya? Animasi teks, model-model kayak gini ya. Ini dibuatnya menggunakan After Effects, sangat simpel dan sangat mudah. Nanti teman-teman akhir sesi ini mungkin udah bisa langsung oke gitu ya. Karena anak-anak zaman sekarang itu penangkapannya lebih cepat gitu ya daripada yang zaman dulu. Zaman saya maksudnya. Saya dulu awalnya pakai After Effects versi berapa itu ya? Di bawahnya CS3 gitu ya. Belum CS itu, masih versi 6 kalau nggak salah, versi 5 kalau nggak versi 6. Premiere aja saya dulu belajar awal-awal itu masih versi 1,5 ya, 1,5. Kemudian baru lanjut 2 yang gambarnya kuda itu legend banget ya zaman Premiere zaman dulu itu. Itu. Nah, ini adalah basic animation yang perlu nanti teman-teman apa ya, perlu teman-teman cermati karena ini adalah basic dari After Effects. Kalau ini nggak lolos, kalau ini nggak paham gitu ya, maksudnya bukan buat animasi kayak gini enggak, tapi yang akan kita sampaikan nanti, kalau teman-teman nggak bisa lolos dari sini, otomatis nanti teman-teman akan kesananya, kedepannya akan kesusahan kalau ingin bermain di After Effects dan Premiere. Tapi itu pilihan sih, itu pilihan ya. Kalau ada yang nggak berminat di multimedia, ada minatnya di apa namanya, di pemrograman atau jaringan, it's okay, tidak masalah. Tetapi zaman sekarang multimedia itu menjadi nilai plus ya, menjadi nilai plus kalau teman-teman bisa membuat atau mengoperasikan software-software atau aplikasi berbasis multimedia. Karena di mana-mana sekarang itu membutuhkan hal-hal model seperti itu, gitu ya. Jadi kalau teman-teman jadi programmer, ya programmer bisa multimedia itu oke banget. Jangan kayak saya gitu ya. Saya itu alumni Amikom, suruh pemrograman web. Kalau web sih saya masih bisa ya, pemrograman web saya masih bisa. Tapi kalau udah yang pemrograman bikin Java, C++, Python dan lain sebagainya itu Cobra, itu enggak blas ra iso gitu. Blas udah nggak bisa, jujur aja ya, saya blas nggak bisa. Kemudian kalau jaringan sih kalau cuma ngitung IP, subnet mask dan lain sebagainya, alokasi IP tipe ABC, wah itu saya masih bisa. Tapi kalau jaringan yang sampai ke routing table, kemudian menjalankan telnet dan lain sebagainya, wes itu ya bisa lah dikit-dikit ya, bisa dikit-dikit ya.
itu pengalaman dari mengelola RT RW net ya. Itu ya. Jadi main router ya, main router RB, kemudian main crimping itu basic banget sih, saya masih oke. Tapi kalau udah pemrograman, wah ampun, ampun ya. Saya nggak nyampe. Saya nggak suka ngapalin soalnya orangnya. Gitu teman-teman, itu hanya intermezzo pembawaan awal ya, supaya menarik. Jadi ini multimedia, kemudian nanti kita akan mencoba membuat seperti ini. Sebelumnya ada yang sudah pernah membuat animasi model-model seperti ini? Atau pernah tahu? Atau pernah menyimak sebelumnya? Pernah lihat, Pak. Pernah lihat ya? Kemarin Tapi saya lihat teman saya Pak ini ngaruhin After Effect. baru lihat ya. Ada yang sudah lihat temennya itu ya. Oke. Jadi gimana sih sebuah objek ataupun apa ya, sesuatu itu bisa bergerak gitu ya, bisa bergerak. Nah, banyak software sebenarnya teman-teman. Salah satunya adalah si After Effects ini. Kalau selain After Effects itu ada DaVinci Resolve, itu juga ada. DaVinci Resolve itu bisa digunakan untuk seperti ini. Tetapi tidak prefernya saya lebih cenderung ke ini karena ini sepertinya nggak ada obatnya, nggak ada obat, nggak ada lawan ya istilahnya. Tapi saya sih prefer ke After Effects karena di sini nanti teman-teman bisa membuat bermacam-macam karya dari sini gitu ya. Oke, baik teman-teman, kita akan jelaskan rinciannya teman-teman. Ini dari nol, dari After Effects sebelum dibuka gitu ya. Nah, kalau teman-teman akan membuat sebuah project baru, contoh di sini akan saya save terlebih dahulu ya untuk projectnya multimedia. Saya akan tampilkan penampakan dari After Effects ini secara apa namanya? Secara pokoknya itu teman-teman udah pernah atau belum, pokoknya saya mau bahas dari paling nol ya, paling basic kita ratakan di sini, kita samakan penyampaiannya. Basic animation. Oke, nah ini ya. Saya pakai di sini pakai versi CC 2020 teman-teman. Monggo kalau teman-teman ada yang pakai CC yang lainnya tidak begitu masalah. Mau pakai CS6 juga boleh kalau mempunyai spesifikasi laptop atau PC yang tidak memungkinkan untuk running di CC yang terbaru gitu ya. Ini aja saya masih pakai yang 2020 enggak yang 2021 gitu ya. Sebenarnya agak ringan itu yang CC ya, mulai 2014 itu agak ringan teman-teman. 2014 itu agak enak, familiar banget dan responsif ya, di runningkan di spek yang apa ya, low apa ya, yang enggak low sih, mid low ya, mid sampai low gitu ya. Artinya pakai prosesor generasi keempat, kelima, mungkin pakai yang IV pun masih bisa ngangkat gitu ya. Masih bisa ngangkat ke IV. Oke, kita ini After Effects saya akan tampilkan dari nol ya. Nah, tampilan kosongnya itu seperti ini teman-teman. Di sini ada new composition dan composition from footage. Ini hanya ada di After Effects seri atau versi CC 2018 ke atas ya, 2018 ke atas. Jadi untuk yang ini versi bawahnya dari 2017 ke bawah itu enggak ada model seperti ini. Awalannya sih hampir-hampir sama ya teman-teman. New project ya ini ya, new project. Kemudian ada new untuk time project, new folder dan lain sebagainya. Di sini kita juga bisa menyebutkan atau menyematkan Maxon Cinema 4D file. Jadi kalau teman-teman punya file 3D dari software Cinema 4D bisa dimasukkan ke dalam After Effects. Oke. Kita akan membuat sebuah new komposisi. Ini tampilannya memang standar seperti ini teman-teman, seperti halnya Photoshop dan lain sebagainya. Teman-teman sebelumnya mungkin kalau mau melakukan preference terhadap settingan awal dari Premiere-nya itu juga boleh teman-teman, di bagian edit. Tadi ada yang namanya preference. Nah, di sini ada yang namanya general, preview, kemudian nah ini ya teman-teman ya. Teman-teman nanti bisa
kalau GPU-nya sudah support dengan CUDA dan lain sebagainya, nanti di sini akan oke, jalan gitu ya. Kalau enggak ya nanti mungkin ada isu-isu untuk your graphic is not supported for After Effects gitu ya. Itu nanti ada di situ. Kemudian untuk importing file, output dan lain sebagainya gitu ya. Ini juga bisa. Kemudian grid label. Ini kalau mau ganti label juga bisa. Media digest-nya juga bisa. Pastikan ya teman-teman, ini nggak usah disk-nya ini nggak usah di-enable. Kalau media cache-nya ini, wah ini clear cache and database ini bisa bergiga-giga teman-teman di After Effects ini ya. Ini bisa cek di user app data roaming common ya. Coba ya saya cek ini kan masih apa namanya? Masih sedikit apa namanya? Karena Premiere dan After Effects itu cache-nya itu lumayan banget ya, lumayan banget. Jadi harus membutuhkan spek hard disk yang lega gitu ya untuk running ini. Coba akan saya cekkan untuk cache-nya ya teman-teman ya. Saya gunakan dari pagi tadi, saya kelas jam 7 juga ada multimedia di IF. Ini berapa? Ini 02 atau 01? Ini 01 ya. 01 Pak. Nah, berarti tadi yang 02 itu saya pakai. Coba kita cek ya, sekali penggunaan itu berapa cache-nya ya. Kita bisa cek di bagian user, kemudian di user itu ada nama kita gitu ya, nama PC ya. Ini di user, kemudian ada nama PC, kemudian ke app data, ini ya, maaf, app data ini ya, kemudian ada roaming, kemudian ada Adobe, kemudian ada common. Nah ini, common ini kita lihat propertiesnya. Wow, ya teman-teman. Ini hanya file sampah loh teman-teman. Ini ya, file sampahnya itu sekitar 40,2 giga. Hard disk saya ini itu sudah merah semua. Saya pakai SSD 256 ya di untuk sistem. Nah ini aja masih tersisa berapa ini ya? Ini 1 tera udah hampir habis gitu ya. Satu tera ini udah hampir habis, 2 teranya masih sedikit gitu ya. Nah ini untuk SSD-nya dari berarti yang pakai yang 256 gitu ya, udah kepotong buat backup dan sebagainya, sisa segini. Ini masih 48 giga free. Nah, ini. Coba deh kalau kita clear ya. Ini baru saya pakai tadi ya teman-teman ya. Coba ya, saya akan clearing cache-nya terlebih dahulu. Jeng jeng. Nah, ini ya, mungkin udah cleaning cache-nya ya. Nanti bisa kita lihat tadi size-nya jadi berapa. Oke, kita kembalikan ke bagian tadi. Common file-nya akan saya properties. Di bagian mana ini? Common file. Oh, kita ulang lagi ya. Di bagian this PC ya. Di C, kemudian user, kemudian ini, kemudian benar ya. App data, kemudian roaming, Adobe, common. Common. Nah ini ya, kita lihat. Nah, main ya teman-teman ya. Sudah terkuras berapa tadi? Dari 40 jadi 11. Main ya, ada 20 gigaan ya. 20 gigaan untuk cache-nya teman-teman. Nah itu ya. Coba kita lihat space dari C-nya. Jadi tambah lega nggak? Wow, lumayan ya teman-teman ya. Ini cache-nya letaknya di sini teman-teman. Ini pengetahuan basic kalau teman-teman pengguna After Effects Premiere ya, pastikan ya clear cache ya. Jangan lupa clear cache ya ini. Ini sangat-sangat membutuhkan lumayan ya. Ini video preview appearance. Di sini teman-teman bisa menambahkan brightness, kemudian darker, kemudian fokus indikatornya bisa diterangkan atau digelapkan. Auto save sama memori pastikan di sini ya saya menggunakan 6 GB. Kemudian yang terinstall memori saya ada 8 GB saja gitu ya. Yang duanya saya pensiunkan dulu gitu ya. Jadi
kita coba dengan spek yang mungkin ini spek yang seperti ini itu banyak digunakan oleh teman-teman ya. RAM 8 GB itu sekarang udah umum ya. Kalau ada yang masih pakai 4 mungkin bisa diturunkan, jangan pakai yang versi CC 2020 tapi pakai CS6 atau CS3 gitu juga sudah ada After Effects dan fungsinya itu hampir sama teman-teman. Oke ya, gini audio hardware speaker ya, pakai apa namanya dari ini bisa diganti-ganti sesuai dengan kebutuhan masing-masing ya. Nah, ini contoh saya pakai speaker monitor saya, ini pakai ini LG gitu ya. Kalau oke, ini bebas sih ya teman-teman, ini bebas kok. Mau ditaruh dimanapun nggak masalah. Mau di speaker ya tergantung penggunaan teman-teman itu seperti apa. Oke, selanjutnya. Tadi settingannya udah di preference ya, edit preference. Ini tinggal diklik aja mau yang mana. Kemudian selanjutnya di sini ada menu bar. Kemudian setelah menu bar itu di sini ada toolbar ya. Di bawahnya ada toolbar, ada home, kemudian selection, kemudian hand tool dan kawan-kawannya. Oke. Nanti kita akan jelaskan satu persatu teman-teman. Nah, yang paling terpenting di dalam After Effects ini kita harus mempunyai sebuah wadah atau biasa disebut sebagai composition. Nah, composition di sini bisa kita klik composition. Kemudian kita akan mendapatkan composition setting seperti ini. Composition name kita isikan nama, saya isikan nama. Kemudian presetnya teman-teman sekalian, ini yang menjadi gonjang-ganjing, gonjang-ganjing. Jadi di bagian preset ini dibagi menjadi beberapa klaster ya. Ini klaster bawah, ini klaster bawah ini, klaster standar, ini klaster HD, ini yang ultra HD, ini yang full apa namanya, yang film sampai 4K, 2K gitu ya, sampai 8K support ya. Kalau mesin teman-teman menyanggupi untuk hal itu, itu boleh pakai yang 8K. Tapi nggak usah ya, kita akan pakai yang normal-normal aja. Nah, untuk standar penyiaran teman-teman di televisi, di yang apa namanya tayang di IG dan lain sebagainya, dia memiliki setiap platform penayangan memiliki kebijakan atau kebutuhan masing-masing, ya kan? Contoh apa ya, YouTube gitu ya. YouTube itu dia bisa menerima file dari 360p sampai 4K ya, dengan ketentuan masing-masing bitrate-nya gitu ya dari setiap videonya. Resolusinya juga sangat-sangat berpengaruh juga di situ ya di YouTube gitu ya. Dia bisa mendeteksi secara sendirinya dan sistemnya mungkin bisa otomatis langsung konverter gitu ya, dari kalau kita upload 720 itu masih bisa dinikmati di 360, 480 dan lain sebagainya. Nah, di kelas paling atas ya, ini kelas paling atas ini sebenarnya kelas paling bawah untuk resolusi gitu ya. Di sini ada yang namanya PAL D1DV. Nah, PAL D1DV ini kalau zaman dulu ke teman-teman punya TV yang masih apa namanya square atau dengan resolusi 4:3 ya, itu teman-teman akan mendapatkan resolusi 720 kali 576. Itu sangat-sangat umum dan sangat-sangat apa ya, sangat-sangat wajar itu ya di sini ya. 720 sama 576 ini sangat-sangat ringan teman-teman, dan ini dipakai untuk 4:3 ya. 4:3 itu seperti ini teman-teman, kotak ya, kotak. Nah, ini kotak 4:3. Kemudian setelah resolusi 4:3 ada resolusi yang lainnya. Saya akan edit lagi. Nah, PAL D1DV ini paling rendah. Kemudian selanjutnya di bawahnya ada HDV, HDTV, divisi Pro sampai HDTV ya. Nah, teman-teman, antara HDV, HDTV, HDV ini agak sedikit berbeda ya teman-teman ya resolusinya ya. Kalau teman-teman ketahui ini, kalau di belakangnya 720 seperti ini, artinya resolusinya berapa teman-teman? Berapa kali berapa?
kurang tahu sih Pak. 768 apa? Gimana? 133 kali 768 bukan, Pak? Itu berapa? 133 kali 768. Itu kan resolusi ini, resolusi PC kalau nggak salah. 1366 kali 768. Kira-kira 720 itu ada yang tahu? Itu berapa kali berapa resolusinya? 780 kali 720. 100? 1000? 1280. 1280. Oke, itu betul. Betul banget Mas Maulidan. Jadi untuk yang HDV atau HDTV ini berada di 1280 kali 720. Tetapi ada juga yang HDV dan HDTV ini resolusinya nggak segitu teman-teman. Ya, jadi coba ini kan sama-sama nih, sama-sama HD, kemudian di sini ada 720 juga. Ini kalau ini sih iya, ini murni 128 kali 720. Tapi kalau yang ini itu adalah 960 kali 720. Loh, beda toh. Nah ini harus dipahami jenis-jenisnya teman-teman. Jadi kalau yang HDTV, HDV itu bisa sampai resolusinya, bukan sampai sih, emang resolusinya adalah 720 kali 1280 kali 720. Begitu pula dengan yang HDTV yang belakangnya adalah 1080. Artinya berapa kali berapa teman-teman? Yang 1080 itu berapa kali berapa? 1920 kali 1080 mungkin Pak. Ya, betul. Itu nilainya. Bagus. Mas Raka ya, Rakan dia itu. Betul, betul sekali. Itu kalau yang normal ini ya. Kalau yang nggak normal, wih ini. Ada yang nggak normal apa? Ada. Yang nggak normal itu apa? Yang nggak normal itu sama-sama 180, tetapi dia bukan full 180, bukan full 1920 kali 1080. Terus berapa? 1440 kali 1080. Ini. Ini jangan sampai salah ya teman-teman ya. Jangan sampai salah. Ya. Itu karena nanti akan berimbas ke project dan lain sebagainya. Ya. Kemudian angkanya tadi sudah dipahami ya. Kalau yang 1720 itu idealnya 1280 kali 720. Kalau yang di belakangnya adalah 1080 artinya adalah 1920 kali 1080. Nah, di belakang angka ini masih ada angka nih 29, 25, 25, 24. Itu maksudnya apa teman-teman? Ada yang tahu mungkin? Ada yang mau mencoba menjawab terlebih dahulu? 25 ini artinya apa? FPS. Ya, betul. Artinya adalah frame rate per second atau biasa disebut sebagai FPS. Nice. Nah, untuk FPS ini ada beberapa macamnya teman-teman. Maksudnya ukurannya ya. Ada 12, ada 24, ada 25, ada 30, ada 50, 60, 120, bla 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 sampai ribuan FPS ya. Nah, ini teman-teman akan berimbas ke apa? Berimbas ke smoothing atau gerak, ilusi gerak yang dihasilkan oleh animasi yang akan kita buat nanti. Semakin gede FPS-nya, gambar akan semakin menyerupai pergerakan yang realnya. Tetapi akan apa namanya? Istilahnya juga akan menambah kesan apa ya? Kalau di video itu ada yang namanya istilahnya itu jagis. Jadi kayak kaku-kaku gimana gitu ya. Kayak real lah. Ibaratnya kalau teman-teman nge-game itu kan cari frame rate yang paling tinggi ya. Kalau frame rate-nya rendah, biasanya apa? Nyeret kan gambarnya ya. Nyeret itu agak sendet ya. Nah, sama, ini juga sama. Di animasi juga gitu. Kalau teman-teman menggunakan frame rate yang rendah, kemudian resolusinya walaupun resolusi tinggi, hasilnya tetap akan nyeret teman-teman. Akan nyeret. Tapi kalau teman-teman menggunakan apa namanya? Menggunakan yang
Standaran artinya standar broadcast itu kan di 25 ya teman-teman ya, frame rate-nya itu udah aman banget ya. Kalau mau buat film ada beberapa referensi yang mengatakan bahwasanya frame rate itu nantinya frame rate ini ya, film action maksudnya film live shoot ya, itu adalah 24 frame per second. Tapi kalau saya nggak apa namanya, cari amannya ya, cari amannya karena kita main shutter speed itu kan berarti di 2 kali lipatnya ya teman-teman ya. Kalau pakai video kamera itu di 2 kali lipatnya. Itu pengetahuan tentang resolusi dan lain sebagainya. Ada yang mau ditanyakan tentang resolusi sebelum kita lanjutkan ke bawah? Aman? Bisa Aman, Pak. dimengerti? Aman, Pak. Aman, Pak. Aman, Pak. Mantap ya. Siap. Kita akan pakai yang HDTV aja teman-teman, yang 7025 di sini. Kemudian frame rate ya, udah pastikan 25 atau teman-teman bisa mengcustomnya dengan 25, 24, 30 gitu ya. Biasanya standarnya itu. Atau mau main di 30 juga bisa. Ya, dia nanti hasilnya lebih oke, lebih smooth gitu ya, lebih smooth, lebih menyerupai aslinya pergerakannya. Oke, kemudian resolusi tetap ditaruh di full. Kemudian untuk start time code-nya, start time code-nya di sini teman-teman. Nanti teman-teman untuk durasi itu ada sekitar 15 detik ya ini ya. Ini yang saya pakai di sini. Nah, untuk durasi sendiri teman-teman, pastikan menggunakan durasi yang pas ya. Biasakan ya dari awal menggunakan durasi yang pas. Karena kalau sebuah produk gitu ya, itu durasinya itu ada yang nggak pasnya. Contoh nih 2 menit 31 detik 9 frame. Nah, itu kayaknya agak agak terjadi kecelakaan ya. Tidak sesuai gitu ya. Jadi kalau referensi itu kalau dari beberapa buku yang saya baca, kalau menentukan durasi itu pas. Kalau nggak 10 ya 15, kalau nggak 15 ya 30, kalau nggak 30 ya 1 menit. Nah, apa kalau kita butuhnya hanya 45 menit gimana? Nggak apa-apa. Asal usulnya di awalnya jelas. Ini ya. Dan di Premiere itu uniknya adalah kita yang menentukan waktunya mau berapa. Karena kan nggak mungkin semuanya mau diefekkan kan, mau di kompos kan di sini ya. Jadi hanya beberapa. Nah, di sini saya mencontohkan, saya ambil 15 detik. Nah, strukturnya kalau dari paling kiri ini adalah jam, kemudian ini menit ya, kemudian ini detik, kemudian yang paling belakang ini adalah frame ya, bukan milih detik ataupun yang lainnya, tapi ini adalah frame ya. Kemudian background colornya saya berikan warna hitam. Teman-teman sebenarnya bisa mengubahnya ke warna yang lainnya, tapi ya nggak apa-apa ya. Kita apa namanya kita kasih warna hitam aja. Kalau mau ganti background juga boleh ya, boleh. Tapi nanti yang ke render tetap yang dipakai saat itu. Oke, akan saya cancel, kemudian saya oke. Oke, ini di bagian ini teman-teman di ini sudah ada timelinenya ya. Ini sudah ada composition dengan namanya nama ya. Ini ya. Oke, di composition sudah ada. Kita nggak boleh kasih composition lagi. Selanjutnya kita butuh objek di sini teman-teman ya. Kita butuh objek. Kita butuh objek di sini. Nah, objek di sini nantinya akan kita buat ya. Kita buat di sini objeknya. Objeknya akan kita buat tanpa ada bahan dari luar. Tanpa ada bahan dari luar, oke? Kita akan mulai dari nol, benar-benar nol. Seperti yang animasi yang saya sampaikan di awal tadi itu mulai dari nol. Teksnya buat sendiri, solid color-nya buat sendiri, animasinya buat sendiri. Jadi ibaratnya nggak pakai apa-apa gitu ya. Oke, di sini kosongan teman-teman. Nah, untuk mengisi kekosongan ini ya, teman-teman nanti bisa menambahkan objek. Caranya ada beberapa model cara. Yang pertama, kita bisa melakukan import gambar dan lain sebagainya, bla 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 di sini. Kemudian kita bisa menu file import gitu ya dan lain sebagainya. Di sini bisa. Atau teman-teman bisa menambahkan di bagian kosong di sebelah timeline.
Di bawah ini ada namanya timeline, kemudian di sini ada karakter, kemudian ada brush, kemudian ada effect and preset. Ya, di sini juga ada effect and preset teman-teman. Jadi preset-preset efek-efek yang sudah ada itu ada di sini. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada jendela preview ya. Nanti kalau teman-teman bisa double klik nanti di sini ada muncul jendela preview. Oke, saya akan memulainya dari nol. Saya akan buat sebuah landasan baru ya di sini dari klik kanan new. Kemudian saya akan buat solid color. Nah, solid ini berfungsi untuk memberikan pewarnaan. Perwarnaan terhadap background. Kenapa tidak kita warnai sekalian di depan Pak? Enggak, karena nanti ngeditnya susah ya. Kalau ini solid color seperti ini, contoh ya, saya akan buat warna ungu di sini ya. Wih, amikom banget ya warnanya ungu ya. Seperti ini. Kemudian saya akan klik OK ya. Klik OK, maka nanti dia akan menjadi warna yang kita inginkan. Nah, kalau saya nggak cocok gimana? Boleh. Kalau nggak cocok, teman-teman cukup menekan tombol Ctrl Shift Y di keyboard ya. Sini ya. Nanti dia akan muncul seperti ini, Ctrl Shift Y secara bersamaan. Nanti dia akan muncul seperti ini teman-teman. Ini bisa kita ganti. Bisa kita ganti ya. Bisa perhatikan ya. Sudah ganti ya. Kira-kira seperti itu. Bisa oke. Nah, di sini sudah ada nih hasilnya. Ini adalah landasan background yang akan kita gunakan. Kemudian selanjutnya kita akan membuat isian yang akan kita animasikan, yaitu teksnya mungkin ya. Kita akan ambil teksnya. Nah, untuk menambahkan teks seperti di software-software sebelumnya yang mungkin teman-teman sudah pernah ketahui seperti Photoshop, Illustrator dan lain sebagainya. Di sini di After Effects kita juga bisa menambahkan teks teman-teman. Teks di sini lambangnya logonya adalah T seperti ini. Ini ya. Ini saya klik, kemudian saya klik di sini. Nah, udah otomatis tinggal diketik aja. Contoh. Ya, multimedia. Ya, contoh. Saya akan kembalikan menggunakan ini teman-teman, selection tool atau shortcut yang menggunakan huruf V. Ini di keyboard untuk membuat seperti ini ya. Oke. Nah, udah jadi nih teks. Ya, udah jadi nih teksnya. Ngatur teksnya di mana? Ada di sebelah kanannya, di bagian karakter. Otomatis nanti dia akan muncul ya di bagian karakter ini. Nah, di bagian karakter di sini ada beberapa tipe. Ada yang tergantung font yang ada di sistem teman-teman ya, di komputer teman-teman ya. Ini ada beberapa model font ya. Saya pakai yang model ini aja gitu ya. Kemudian saya akan kembalikan posisinya, dia akan tetap tebal ya ini ya. Pastikan saat ngedit itu posisinya ini ada ya teman-teman ya. Dia terseleksi untuk diedit ya. Ini adalah untuk pemasukan warnanya. Di sini ada fill color, di sini ada stroke color. Oke, untuk fill color kita akan isi warnanya. Contoh ya, mau saya ganti warnanya. Kok nggak ganti? Iya, karena kita belum klik di bagian teksnya. Ini teksnya ini kita ke sini ya. Kemudian ini kita seleksi dulu, kemudian kita klik, kemudian kita geser warnanya. Otomatis dia akan berubah teman-teman. Ini ya. Oke, bisa ganti-ganti ya. Oke. Nah, selanjutnya saya akan tentukan warnanya terlebih dahulu. Kan masih warna cerah. Warna orange ya. Khas Amikom ya. Oke, saya oke. Kemudian kita apain lagi nih? Setelah seperti ini di bagian teks ini kita drop down ya teman-teman. Nanti teman-teman di sini akan mendapatkan teks dan transform. Ya, ada teks sama transform. Nah, untuk transform di sini klik ya, saya drop down ya teman-teman ya, saya drop down. Ini ada beberapa macam teman-teman, ada anchor point,
ada position ini ya, ada skala, ada rotasi, opacity, wopo gitu ya. Ini teman-teman, ini adalah kunci, adalah kunci untuk menggerakkan si objek ini. Nah, di bagian pertama yaitu ada position. Di bagian position ini teman-teman bisa menggerakkan objek ini bisa ke kanan dan ke kiri. Oke ya. Ini ya, position, ini bisa ke kanan, ini bisa ke kiri. Atau bisa ke kanan dan atas bawah. Ini ya. Oke. Itu untuk position. Skala adalah untuk membesar dan mengecilkan seperti ini. Contoh seperti ini ya. Set mau muncul teks gitu ya. Sini juga bisa. Oke. Nah, oke ya. Kemudian selanjutnya skala sudah. Rotasi ini adalah untuk mutarnya. Kemudian ini yang depannya itu kalinya itu adalah berapa kali. Jadi kalau 2 kali putaran ya berarti tinggal dikalikan aja. Mutarnya 2 kali, 2 kali, 2 kali seperti itu. Kemudian opacity adalah untuk transparasi teman-teman ya. Transparasi. Oke, transparasi. Nice. Di sini saya akan mencoba untuk membuat animasi sederhana menggunakan teks ya, sama dengan yang tadi ya teman-teman ya. Sama dengan yang tadi yang disiapkan di kelas sebelumnya. Nah, itu saya buat seperti ini. Mungkin teknik animasinya yang nantinya akan sedikit berbeda. Oke. Nah, di bagian teks ini teman-teman, ini sudah ada teks multimedia. Saya pengen nih, teks ini datang dari atas. Jadi dari atas ke depan, ke bawah gitu ya. Jadi posisi itu kan gini ya. Ini kan kanan kiri. X, Y, kemudian ini yang atas bawah ya. X dan Y-nya ya. Ini. Saya mau ini dia berada di bagian atas. Sehingga out of frame. Nah, supaya tadi nggak lupa dia mau berhenti di mana. Contoh ini anggap aja kita mau berhenti di sini, udah di tengah. Kita akan tentukan dulu teman-teman. Kita akan tentukan pergerakannya. Teman-teman bisa mengezoom timeline-nya menggunakan huruf plus di keyboard gitu ya. Seperti ini. Oke, nah. Kemudian saya akan posisinya saya akan main di 10 frame, 15, 20 frame. 20 frame dia akan berhenti di tengah-tengah. Maka saya akan kunci terlebih dahulu. Nah, ini ada gambar stopwatch. Saya akan kunci posisinya. Otomatis ini akan terbentuk sebuah keyframe. Ya, akan terbentuk sebuah keyframe. Nah, keyframe inilah yang nantinya akan memberikan perintah maju kemana, kemudian mau apa gitu ya, dan lain sebagainya. Oke. Nah, ini saya kunci di sini. Saya kunci di sini. Kemudian di awal itu hilang. 0 ya. Berarti akan saya geser ya teman-teman. Saya akan geser ke atas. Oke. Saya akan geser ke atas seperti ini. Kalau kita playnya sorry maaf. Playnya menggunakan spasi ya. Kita play di sini. Maka dia akan turun nih. Bisa diperhatikan ya. Dia akan turun ya. Oke. Ya teman-teman. Sudah turun nih. Nah, oke. Karena dia ada keyframe ya teman. Kalau keyframe yang pertama ini kita hapus, ya ini keyframe pertama ini kita hapus, saya delete, saya kembalikan ke home depan, kemudian saya play, dia nggak bakal gerak teman-teman, walaupun di situ ada keyframe-nya, ya, walaupun di situ ada keyframe-nya. Nah, gitu ya teman-teman ya. Sampai di sini bisa dipahami, Bisa Pak. Aman, Pak. aman ya. Oke. Kemudian setelah ini ya, berarti kita naikkan dulu ya posisinya. Oke, kita naikkan. Kemudian kalau kita play, dia udah turun ya teman-teman ya. Oke, nah selanjutnya
Skenario yang kedua, setelah turun dia mau ngapain nih? Nah, setelah turun dia mau berotasi. Rotasi, kemudian apa namanya? Opacity, dia semuanya bisa dikombinasikan teman-teman, bisa dikombinasikan. Oke ya, contoh nih, dia turun. Oke, udah turun nih. Ini kurang cepat ya, saya cepatkan aja. Oke, seperti ini ya. Shred. Nah, gini ya. Kemudian di detik ke ini, setelah ini, dia akan mengecil. Dia akan mengecil. Berarti apa kalau mengecil itu? Skala ya. Berarti dia akan mengecil seperti ini. Akan mengecil. Nah, tentunya yang tadi ya teman-teman ya, yang ini, dia kan juga akan ikut kecil ya teman-teman ya. Ya kan? Karena dia tidak ada keyframe-nya. Nah, supaya biar bisa bergerak, kita akan kunci dulu di sini. Di detik ke-1 saya akan kunci skalanya. Kemudian di bagian mungkin sekitar 4 frame ya, 4 frame, 5 frame ya. 5 frame ini saya akan skalakan dia lebih kecil. Shoot. Seperti ini ya. Jadi bisa diperhatikan jadinya. Shred. Shoot. Kecil ya. Ini ya, bisa diperhatikan. Shred. Shoot. Nah ini ya. Mengecil. Nah setelah mengecil, oh, kok saya tuh pengen setelah dikecil saya pengen dirotasi. Contohnya kayak gitu. Bisa teman-teman sekalian, tidak perlu khawatir. Rotasinya kita checklist, kita nyalakan, kita pencet tombolnya. Kemudian saya geser, seret. Oke. Kemudian setelah digeser, ini akan kita geser di rotasinya. Mau turun apa naik? Naik aja kali ya, seperti ini. Red. Nah, di sini akan saya berikan minus 90 derajat. Minus 90. Sekali aja. Sorry maaf. Minus 90. Oke. Nah, dari sini, kalau teman-teman perhatikan, thread, dia mengecil dan membalikkan badannya. Nah, supaya ada jarak, ini bisa dikasih, aduh maaf. Supaya ada jarak, di sini bisa kita kasih sparing. Nah, spare seperti ini ya. Nah, jadi kalau di play, thread, thread, wah ini ya. Udah jalan ya teman-teman ya. Jadi kalau di play, jadi datang dari atas, kemudian kombinasi skala, kemudian kombinasi rotasi ya. Kombinasi. Halo, apakah suara saya masih masuk? Halo, halo. Oke, masuk Pak, masuk. Tadi Masuk ya. sempat putus, Pak. Oke, mohon maaf ya. Koneksi dari Indomie. Nah, ini ya. Wah, ini ada kesalahan nih teman-teman. Nah, ini ya. Dia kok sempat turun dulu ini ya. Nah, ini nggak boleh nih kayak gini ya. Ini nggak boleh teman-teman ya. Nggak boleh nih. Oh, ternyata di sini ada 23-nya. Ini harusnya 0. Oke, coba ya kita koreksi. Kita play. Oh, kok jadi hancur ini. Oke, oke, oke. Coba saya Ctrl Z dulu ya. Dari sini oke. 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 Oh, dia harus turun dulu ya. Oh, oke, 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 oke. Nah, ini kalau ada kerusakan seperti itu, teman-teman, nggak sesuai, teman-teman bisa klik lagi di tombol time varies towards-nya. Otomatis dia akan hilang, teman-teman. Nah, dia di sini mulai dari sini ya. Nah, harusnya kita nanti menentukan terlebih dahulu nih. Nah, ini ya. Isinya. Oke. Oke, sudah mengecil di sini, kemudian berotasi dia. Oh, awalnya itu
dia 0. Ini 0 harusnya. Oke ya. Seret, jalan mengecil, kemudian di sini dia baru naik. Ini juga harus pas ya teman-teman ya, nggak boleh tergantung tergantung. Tapi kalau saya maunya siku 90 gitu ya. Nah, oke. Udah jadi teman-teman. Saya mau ngecil naik gitu ya. Nah, ini bisa kita geser ya. Coba bisa dilihat ya. Turun, mengecil, naik. Saya akan tambahkan di sini. Saya akan tambahkan teks setelah dia tidur kayak gini. Saya akan jeda beberapa saat, kemudian saya akan tambahkan teks. Caranya sama teman-teman. Kita klik kanan, kemudian new, kemudian teks. Atau teman-teman langsung menambahkan teks di sini. Nah, sini ya. Saya ketikkan kelas informatika 01. Ya, semoga nggak salah. Oke, saya akan sesuaikan skalanya. Sebenarnya teman-teman bisa melakukan cara cepat dengan menekan S di sini. Wih, ini tinggal disesuaikan aja. S-nya kok masuk ya. Oke. Kemudian saya akan letakkan dia di apa namanya di baris baris apa namanya baris yang akan dia muncul gitu ya, center. Dan ini akan saya mainkan skalanya. Kita akan mainkan skalanya di sini. Oke ya. Nah, skala fixnya mungkin seperti ini ya, teman-teman sekalian. Skala fixnya mungkin seperti ini. Kita akan kunci terlebih dahulu. Seperti yang sudah-sudah ya, teman-teman ya. Ini kan tadi ada transformnya ya. Kita drop down lagi. Nah, ini kan macam-macam nih. Yang di atas pun juga sama. Contoh, di sini kita mau kunci dia di 2 detik. Nah, 2 detik. Kita akan kunci skalanya. Kemudian di sisi lain, di sini, kita akan nolkan skalanya. 0. Berarti dia hilang. Ya kan? Nah, ini ya teman-teman ya. Bisa diperhatikan nih. Oke, ini saya geser aja. Oke, coba ya. Jadi hasilnya adalah seperti ini. Saat dia turun, kecil, naik, woi, muncul. Wangun gitu ya. Set, set, set. Nah, oke, timingnya main. Kemudian setelah ini saya akan masukkan aset yang ketiga saya. Aset yang ketiga saya yaitu adalah mau main skala juga dan posisi ya. Main posisi berarti ya. Oke, di sini saya akan mainkan posisinya. Saya akan tambahkan teksnya, warnanya nanti aja kita ubah ya. Teks di sini. Oke, saya beri nama di sini. Tak panjang ya. Kemudian saya skala. Kemudian kita letakkan di bawahnya. Seperti ini. Mungkin skalanya kurang oke. Nah. Ya, udah pas. Oke ya. Oke, ini udah pas nih. Nah, ini setelah tadi, wah ini muncul di sini nih. Kita kunci titik akhirnya, titik berhentinya dia. Oke, titik berhentinya dia berarti kalau kita lihat tadi ya, skala ini ya. Terakhir dia berhenti di mana? Berhenti di sini. Saya akan kasih jeda sedikit. Kemudian kita akan mainkan mungkin di 3 second ya, 3 detik atau sebelumnya 3 detik juga boleh di sini. 3 detik aja cukup. Kemudian kita akan edit di bagian apa yang belum ya? Posisi udah, rotasi udah ya, rotasi udah, posisi udah, skala udah. Oh, opacity ya, opacity.
pakai yang namanya opacity di sini. Opacity. Nah, ini opacity bisa kita nyalakan. Kemudian saat yang kalau belum diinginkan muncul di sini di bagian ya posisinya, skalanya. Oke. Nah, di sini aja berarti ya. Ini kita geser. Kita nolkan ya teman-teman ya. Kita nolkan. Set. Nah, maka dia akan hilang. Kemudian nanti di sini dia akan muncul kembali. Kalau kita play, ya, kalau kita play, maka jadi seperti ini teman-teman. Maaf. Ini harus 0 ya. Ini harus 0. Harus kosong. Oke. Nah, ini harus 0. Kalau kita play jadi kayak gini. Set. Ini ya. Oke, cepat ya. Nah, mungkin agak dipanjangkan sedikit. Kerasa ya ini ya. Kita geser lagi sini. Set. Nah, ini ya. Ini udah jadi nih animasinya. Dari 0, set, kecil, muncul. Nah, set, kecil, muncul. Nah, ini ya teman-teman ya. Oke. Nah, setelah seperti ini, teman-teman udah jadi ya nih, contohnya udah jadi. Nah, kita akan tambahkan pengetahuan yang lainnya, yaitu terkait dengan timing ya teman-teman ya. Nah, mungkin sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan? Monggo. Belum ada sih Pak kalau dari saya. Aman ya, teman-teman ya? Masih bisa mengikuti ya? Bisa Pak. Ganti background di tengah-tengah enggak maksudnya? Ganti background di tengah-tengah enggak, Pak? Oh, di tengah-tengah bisa enggak? Bisa. Di mana? Mau diganti backgroundnya di mana? Di mana backgroundnya? Mau di tengah durasi atau gimana teman-teman? Gimana Mas Muhammad Sigit tadi? Mas Sigit gimana? Di tengah-tengahnya itu di tengah-tengah perjalanan kah? Tengah-tengah Atau bagaimana? animasinya Pak mungkin. Pas Oh, lagi gini. animasi jalan itu backgroundnya ganti gitu Pak. Oke, contoh ya. Dari sini multimedia. Kemudian di sini setelah ini ganti warna gitu kali ya. Iya Pak, habisnya apa? Habisnya Oke, ganti 90 derajat itu aja Pak mungkin Pak. oke, di sini ya. Oke, teman-teman, saya akan ganti warna. Caranya gampang. Teman-teman cukup menekan apa namanya? Ctrl Shift D di sini, Ctrl Shift D di keyboard ya. Pastikan diklik dulu layarnya di deep purple-nya seperti ini. Kemudian yang di bagian ini, yang di purple solid ini akan saya ganti dengan menekan Ctrl Shift Y. Contoh, kalau warna orange itu masuknya sama warna apa ya? Coba ya saya previewkan aja supaya, nah ini kan berarti nanti ganti ya dia di sini ya. Ini ya, ganti ya dia berarti ya. Oke, saya akan gantikan warna dia. Eh, warna apa ya? Coba ganti ke putih gitu aja Pak. Oh boleh, Iya. ganti ke putih ya. Putih tuh gini ya. Atau agak gelap lagi kali ya. Gini kali ya. Biar agak nyambung ya. Oh, bisa. Better gelap sih kayaknya, Pak. Ya, Ungu gini ya. gelap Pak. Janda gelap. Ya, pengen segini aja ya. Oke, oke. Oke, nah ini teman-teman yang di sini tadi, ini kan udah ungu ya. Kemudian di sini ganti lagi, ya kan? Tengok di play, dia kan ganti sendiri dia. Nah,
Nah, itu cukup di split aja, kemudian diganti. Ya, cukup di split, kemudian diganti. Kemudian kalau mau ditambahkan lagi, diganti lagi warnanya, juga bisa. Wis, wah ini malah ngeheng ini. Loh, kok masuk ke sini? Bentar. After Effects saya pindah ke sebelah ini, pindah ke screen sebelah. Saya share screen ulang. Saya share screen ulang. Ketarik ke monitor sebelah. Cuman kalau mau sambil minum boleh ya. Nah, nanti karena kita kan sampai jam 10.30 ya. Nanti di jam 10 mungkin lebih 10 atau 15 nanti mungkin teman-teman akan saya berikan waktu untuk mencoba mandiri gitu ya. Nanti kalau ada kendala dan yang lain sebagainya nanti akan kita bantu via chat WA gitu ya. Monggo nanti kalau ada masalah dan sebagainya bisa dilanjutkan via chat WA. Jadi ini nanti sampai jam 10 lebih 10 atau 10 lebih 15 nanti kita sudahi biar teman-teman ada waktu untuk mencoba ya. Kalau saya ngomong terus selama praktikum nanti nggak jadi praktikum teman-teman gitu ya. Atau ada yang sudah sambil mencoba Masih buka aja, Pak. teman-teman? Weh. Buka After Effects-nya cuman liatin bapaknya aja. Wah, oke 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 oke. Bentar ya. Pak, tadi masih bingung Wah, ini cara ngaplikasiin efeknya, Pak. Tadi kan di stepnya itu dipencet aplikasiin apa? obatnya gitu. Itu Pak, itu cara Mm-mm. nambahin efeknya. Coba itu aja, Pak. Biar lebih jelas lagi. Cara nambahin efek. Oke. Ini tadi kayak Oh iya. transformasi skala gitu, Pak. Ternyata yang tadi itu ke close. Oh iya, boleh boleh boleh. Oke, mungkin saya akan tambahkan komposisi baru gitu ya. Oke, saya share screen. Share screen. Oke. Jadi, contoh nih, dasar ya, saya kasih teks. Saya kasih nama teks 1. Oke. Tadi Mas mau Lida ini tadi yang tanya. Iya enggak ya? Benar enggak ya? Iya, iya, Pak. Benar ya? Iya, Pak. Nah, yang dijadikan bingung di mananya, Mas? Itu kan cara Keyframe, pengaturan keyframe-nya itu kok. iya, iya, Pak. Iya, betul, Pak. Itu keyframe-nya. Oke. Keyframe. Ini ya. Nah, ini kalau keyframe-nya. Contoh, ini mau saya gerakkan ya. Kombinasi ya, teman-teman ya. Kombinasi, Mas. Molidan. Untuk contoh satu aja cukup, Pak. Mungkin. Oh, satu aja cukup ya. Oke. Mungkin posisi ya. Oke. Posisinya nih, kita kunci dulu posisi awal. Kalau kita udah serak posisinya di sini, kita atur durasinya dulu. Ya. Kita geser keyframe apa timelinenya, kemudian kita kunci posisinya, kemudian kita kembalikan ke awal teman-teman, kembalikan ke awal ke 0, baru ini kita angkat ke atas. Nah, jadi seperti ini. Jadi pasti nanti di akhirnya itu tepat. Nah ini ya, nih, Baik, Pak. seret. Pak. Nah gitu ya. Oke, monggo ada lagi. Udah bisa dipahami Mas Maulidan? Iya, Pak. Jelas, jelas, Pak. Belum. Oke, siap siap. Monggo teman-teman yang lainnya ada? Oke, kalau tidak ada, rekornya akan saya stop. Kemudian nanti kalau rekordannya sudah ada hasilnya,
akan saya share di ini ya, di Classroom ya teman-teman ya. Nanti teman-teman sekarang setelah ini bisa dibuka After Effects-nya, bisa dicoba secara mandiri. Nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan via grup WA untuk kesulitan atau ada yang belum jelas dan lain sebagainya. Minggu depan kita akan lebih seru-seruan lagi dengan si After Effects ini. Kira-kira seperti itu teman-teman. Minggu depan adalah materinya, minggu depan, besok ya, besok ini kita akan membahas tentang motion graphic. Gitu teman-teman. Ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan mungkin? Halo, Aman sih Pak, aman. Aman, Pak. aman ya? Oke, Oke, Pak. terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Yang belum Terima kasih, presensi Pak. silakan bisa presensi. Oke, sama-sama teman-teman.